Selamat datang kembali di Cara Berniaga Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang ditutup menguat hari ini 0,97% ke harga 7.180 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 13,5 triliun dan tutupannya di 7.174, berarti di markdown 6 poin. Dan hari ini saham-saham yang saya analisa tuh dari saham-sahamnya batubara ya. Langsung saja ke indeks, langsung saja ke teknikalnya. Untuk indeks bagus, tutupannya di berapa tadi? Oh, turun sedikit. Berarti masih bagus karena kenapa? Karena dia membentuk higher low dan memang opennya gap up. Dan hari ini BI menaikkan suku bunga 25 basis point menjadi 6,25%. Dan mestinya kan berdampak ke saham-saham teknologi. Kemungkinan itu biasa kalau suku bunga naik, saham teknologi turun. Tapi malah tadi buka Goto malah rebound ya. Beberapa saham Big Bang juga rebound. Jadi kayaknya sih nggak terlalu berpengaruh. Kenapa nggak terlalu berpengaruh? Karena rupiah sudah jebol resisten, sudah jebol 16.000 duluan. Dan perang Iran Israel itu udah terjadi minggu lalu. Jadi kenaikan suku bunga hari ini tuh nggak terlalu berdampak kayaknya ya untuk signifikan. Jadi kalaupun koreksi tipis. Dan bahkan secara teknikal ISG itu bagus. Masih sama gambaran saya. Dia itu ada berpotensi swing atas. Dan kemungkinan besar bisa jadi ini swing low. Kalau benar ini swing low berarti ya sudah selesai turunannya. Jelek-jeleknya kemungkinan dia itu sideways. Kalaupun nggak mampu nembus 7.300, dia sideways di 7.100 sampai 7.300. Berarti naik turunnya itu sekitar 200 poin. Jadi ada sekitar ya hampir 3% naik turunnya. Iya, kemungkinan di situ. Dan nanti sell in Mei itu kemungkinan juga nggak terjadi lagi ya. Jadi selesai ISG koreksinya tuh cuman di bulan April Maret ini. Ya, dari pertengahan Maret sampai akhir April itu aja turunnya. Kalau ditarik dari puncak high-nya ke bawah itu dia sudah turun 5,6%. Itu ideal. Dia turun nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia itu jarang-jarang loh turun lebih dari 5,5%. Dan ini kan dia turun berapa? 5,7%. Idealnya ya pendek-pendek dia tuh 5%, 5,5%, ini 5,7. Jadi mestinya secara psikologis ya selesai turunannya. Kecuali nih Juli kemarin 2022 dia turun dalam 9%. Tapi karena memang waktu itu juga ya ekonomi nggak terlalu bagus dan mestinya oke ya. Jadi berpeluang masih mencoba rebound. Kalaupun koreksi biasa. Jadi gambaran saya seperti ini ya, itu skenario terburuknya. Tapi terburuknya ya 6.900. Itu jelek-jeleknya. Tapi kemungkinan besar tetap rebound. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1.405, terkoreksi 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Indi kayaknya juga udah tertekan ya. Sejebol. Mudah-mudahan mantul lah. Karena ini di level yang mestinya memang harus ada pantulan. Kalau Bapak Ibu pun kebeli di area ini tuh ya menurut saya ideal aja. Bener aja Bapak Ibu beli. Karena ini support yang mestinya dijaga. Dulu itu adalah neckline rounding bottom. Seperti ini. Apakah mungkin seperti ini dia? Ya enggak kan, mestinya mantul nih. Kemungkinan besar sih besok bisa ada technical rebound ya. Tapi tinggi enggaknya saya kurang tahu. Ya karena ya besok lah kita lihat ya. Tapi berpotensi menurut saya ada pantulan di area 1.400 ini. Risknya sebenarnya kecil, 2,5% aja. Kalaupun Bapak Ibu nekat atau sudah beli harga penutupan hari ini ya 2,5% sampai 3% menurut saya buang. Kalau mau buang, kalau mau average down atau mau hold ya silakan atur masing-masing. Kalau seperti itu ya. Jadi Indi kemana? Berpeluang sih, berpotensi rebound besok. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2.680, terkoreksi 2,54%. Langsung saja ke tekniknya. Adro udah rebound nggak? Kemungkinan sih bisa rebound. Tapi kondisi sekarang saya gambar ulang aja. 2.600 support. Waduh, ini sih agak nanggung ya. Beli harga atas ini ada berpotensi bisa masih turun. Dan jelek-jeleknya ya kalau dia false break 2.500. 2.400 sih enggak. Paling nutup gapnya ini aja. Ya 2.500 ini. Nah ini dua support yang mesti dijaga oleh Adro. Coba tarik dengan Fibonacci retracement. Kira-kira di mana sih mantulnya? Ya
Mestinya di 2550 2600 nih swing low-nya. Kalau memang sudah selesai ISG koreksi ya, ISG sudah aman, sideways, kemungkinan besar juga sama-sama batubara tuh swing ke bawahnya tuh nggak terlalu besar lagi, nggak terlalu dalam lagi ya. Kalau Adro ini mungkin 5%-an ya. 2550 itu kita lihat di situ ya, kemungkinan besar di situ mantunya. Pas kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Itu aja. Untuk Adro boleh beli nggak harga sekarang? Belum tentu kan turun ya. Harganya nanggung, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya ya. Karena kalau pakai stop loss, area ini area nanggung stop loss karena sudah dekat dengan support yang menurut saya bisa jadi support kuatnya 2500 menutup gapnya ini. Ya, gap di tanggal 4 Maret. Nah, bingung kan? Nah, seperti itu. Memang seperti itu cara market bekerja, mengganggu psikologis. Gimana caranya biar nggak keganggu psikologis? Ya harus punya trading plan. Harus bener-bener ya deket-deket entry-nya. Kalau mau pakai stop loss ya bagaimana strategi? Apakah cicil sampai bawah atau sekali lamsam tunggu di bawah? Kan banyak strategi. Yang penting punya sistem trading. Itu yang akan tidak mengganggu psikologis Bapak Ibu saat trading. Tapi memang saya akui psikologis itu musuh terakhir para trader, para investor juga sama ya. Itu tuh sangat berpengaruh ya. Walaupun kita sudah punya sistem trading pasti ada itu. Psikologis tuh harapan tuh muncul terus. Ya, itulah gunanya kita menekan itu dengan disiplin. Gimana dengan investor ya, disiplin menunggu harga murah atau kumpul dulu atau ya sabar melawan waktu. Karena investasi itu musuhnya cuma waktu, masa depan. Trader musuhnya juga waktu dan trading plan sistem trading seperti itu ya. Sama, beda time frame aja. Sama-sama ya cari duit dagang. Investor juga dagang nggak? Ya dagang. Tapi time frame-nya lebih lama. Tetap jual. Kecuali dia bilang saya nggak akan jual sampai saya mati. Nah itu baru boleh menjelekkan trader. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro lebih ke ya wait and see lah. Nunggu bawah sih menarik untuk Adro. Langsung saja ke selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1350. Terkoreksi 4,25%. Langsung saja ke tekniknya. ADMR. Wah, kalau ADMR sih saya lihat kondisi seperti ini lebih condong kemana? Lebih condong ke bawah. 1300, 1270. Ini hati-hati ada pola dead cat bond. Ya, nih tutup aja ulang. Jadi skip lah ADMR ya. Ada yang kegocek di sini saat volume besar, pasti ada. Memang seperti itu. Itulah cara market bekerja. Kalau memang belum naik ya udah, itulah gunanya stop loss dulu. Nah, ini mungkin nggak mantul dia. Ya lihat besok lah ya. Tapi kalau menurut saya lebih condong dia jebol 1350 dan ya 1280, 1250 itu arahnya EMA 200-nya. Itu aja menurut saya untuk ADMR belum saatnya. Langsung saja ke selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2960, terkoreksi 3,26%. PTBA juga belum saatnya ya. Dia sudah di pojok ini. Kemarin juga ada di grup, ada boleh beli nggak PTBA? Jangan, saya bilang wait and see aja karena ya harga-harga pucuk ya seperti itu. Kalau dia bergerak di range pendek antara dia dibuang atau naik. Nah, ini range pendek saya bilang nih analisanya. Habis itu dia dibuang. Nah, ini dia range pendek digas naik ya. Ya seperti itu. Sekarang gimana? Kalau saya lebih ke wait and see, ini dia memang di area dulunya itu resisten. Sekarang jadi support. Ya, kalaupun Bapak Ibu ada kebeli, ya udahlah, bener aja itu. Nggak ada yang salah kok. Bener aja. Bapak Ibu karena anggap, wah ini pas dia di area support dulunya resisten kuat dari semenjak Agustus 2023. Udah, bener aja Bapak Ibu beli misalnya di 2900. Nah, turunin dikit-dikit. Bener aja, udah. Kalaupun Bapak Ibu tadi ada beli di 2900 atau 2890 ya udah, itu udah bener aja nangkep pisau jatuh. Yang penting udah tahu gimana strateginya kalau gagal. Jadi sekarang udah floating profit, yang belum gimana atau yang kebeli di harga penutupan besok rebound bungkus. Itu aja. Ya, untuk PTBA belum saatnya naik, kemungkinan juga masih sideways. Bapak Ibu perhatikan, ini ada pembalikan arah ya. Kayak belum. Ini sama. Ini sama naik, ini naik. Ya sama aja ya, coba 4 jamnya. 4 jam. Wah, kalau 4 jamnya menurun nih, kelihatan. Oh, ini ada pembalikan arah nih, ada pembalikan arah. Harga sahamnya naik.
MACD-nya turun di 4 jam ya. Kalau di satu hari memang nggak terlalu terlihat, tapi memang dead cross ke bawah. Jadi hati-hati aja kalau dia bawah 2900 bisa nutup gap. Ini area ideal beli 2660. 2650 itu area ideal mana beli. Kemungkinan besar kalau false break gagal naik ya PTBA, sideways-nya di bawah di range 2650, 2900 atau 3000 itu di area ini ya. Kita lihat nanti. Itu aja untuk PTBA, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau menurut saya kalau dia nge-swing bawah dulu itu lebih menarik. Kalau di bawah 2800 dapat harga untuk PTBA seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada ITMG yang ditutup di harga 25.350 sama terkoreksi 0,68%. Langsung saja ke teknikanya. ITMG belum saatnya ya. ITMG itu bahkan bisa kalau menurut saya jelek-jeleknya ya lah ya, 24.500. Kalau ke 24.000 kayaknya enggak. Kalau menurut tutup video. Gambar ulang aja ya. Nih, kalau menurut saya 24.750 sampai 24.500 nih. Enggak jauh lagi turunannya, tunggu di bawah. Kalau yang mau Eversdot sabar, yang dapat dividen nikmati dividennya dulu. Atau kalau dana dividennya besar mau reinvest juga bisa. Nanti tunggu di bawah 25.000 aja. Nawar di 24.750 atau 24.500. Average down di area itu kalau berminat. Tapi ini disclaimer dan sabar ya. Mungkin nggak dia nutup gapnya tahun ini. Kemungkinan besar bisa. Itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 24.850. Terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke tekniknya. WNTR cukup oke nih. Volume meningkat dan candlenya itu doji. Buying power ada. Jadi kalau harga Newcastle Coal, harga batu bara rebound nanti malam, berpotensi rebound WNTR. Tapi kalau besok dia false break atau jebol lagi 24.500-nya, nggak jauh juga sih turunannya, paling 23.000 itu aman lah, kumpulin aja. Apalagi dia mau bagi dividen ya. Kapan bagi dividen? Coba Bapak Ibu info. Saya lupa atau tanggal berapa. Apa bulan berapa nih biasanya? April ya. Ini kemarin 28 April. Ya harusnya minggu depan ya atau minggu ini ya. Bisa tuh. Coba lihat aja nanti. Cuman kalaupun dia bagi dividen, kalau menurut saya naiknya terbatas. Kenapa? Dia udah naik duluan nih. Dari 23.000 dia naik sampai 26.000 itu. Ya itulah kesempatannya. Nih dan naik 15%, jadi nggak akan naik lagi lebih tinggi. Rebound terbatas kalau menurut saya. Kalau misalnya 1-2 minggu ke depan ada rilis mau kumdet atau tanggal kumdet dividennya, nggak tinggi lagi naiknya. Palingan 3%, 4%. Itu aja untuk WNTR. Ya, seperti itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dia bisa naik tinggi, pasang trailing stop aja. Ya, itu aja caranya. Nggak ada yang tahu dia tuh bisa naiknya terbatas, tinggi, atau apa, kan cuma bisa dianalisa. Kita gunakan sistem trading yang kita pakai trailing stop, jagain profit. Ya misalnya sudah profit 5%, ya jangan sampai balik BP, sisakan 2% atau 3% atau jelek-jeleknya 1,5%. Ya seperti itu. Untuk WNTR untuk besok mungkin bisa ada teknik rebound tapi terbatas. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Dowit yang ditutup di 470 menguat 0,42%. Langsung saja ke tekniknya. Dowit udah tinggi juga ya. Dan kondisi sekarang supportnya masih bisa dipakai, itu support kuatnya 400. Kalau dia swing bawah itu menarik. Dan resistennya sekarang ada di udah kesentuh 480, terdekatnya habis itu 500. Jadi kondisi sekarang aduh, wait and see lah yuk. Jangan dipaksa. Kenapa jangan dipaksa? Karena dia sudah swing low, swing high lagi. Udah tinggi nih, dari 390 dia naik ke 480, 20% dia naik. Masa Bapak Ibu mau nangkap di pucuk? Ibaratnya kayak gitu aja. Mungkin gak sih dia naik lagi? Mungkin. Tapi resikonya Bapak Ibu tuh udah ketinggalan 19% dari momentumnya. Atau jelek-jeleknya Bapak Ibu beli yang di 440 pas dia break resistennya ini. Nih ya. Ini pun kejauhan Bapak Ibu beli. Bapak Ibu tuh beli di pucuk tuh rawan dia koreksi dulu ke bawah, baru swing low lagi, swing high lagi. Nah jadi wait and see. Untuk Dowit wait and see. Ini loh kesempatan Bapak Ibu beli itu pas dia break, koreksi, retest 400 ini.
Tuh, kalau Bapak Ibu punya sistem trading tuh udah enak. Memang bisa cut loss, itu bagian dari trading. Nggak mungkin sempurna. Bandar aja mungkin bisa cut loss. Atau pemain-pemain besar, broker-broker yang asing, pemain asing juga bisa cut loss. Apalagi kita retail yang nggak terlalu berpengaruh di market ibaratnya gitu ya. Apa kita entry berapapun ya nggak terlalu mengaruh. Itu aja ya pasti bisa cut loss. Ini contohnya. Ya memang kalau sering pertanyaan, ya enak sudah lihat duluan. Ya tahulah beli di situ di 400 karena sudah lihat. Coba belum lihat. Ya memang psikologis. Itulah gunanya punya sistem trading. Biar psikologisnya tuh bisa dikendalikan. Ini sebenarnya kan ini 400. Udah nih lihat dia hijau. Nekat aja beli hijau nih. Kalau dia jebol buang paling 2,5%, 3%. Ternyata dia rebound. Oke. Pasang trailing stop, buat lagi support resisten di atasnya, ada lagi di 420, dia bertahan naik lagi dan retest. Nih kalau Bapak Ibu yang ketinggalan sini bisa beli di area ini, buy on breakout, kalau gagal out atau buang di bawah. Tapi kalau di bawah ya dalam, tapi dia rally lagi ya udah profit lagi. Yang punya dari bawah nggak keganggu psikologisnya, tapi mungkin keganggu nih di candle hammer ini ya. Pasti keganggu nih di tanggal 3 April tuh pasti keganggu. Kenapa? Dia sampai 420, 426 balik lagi ke 400. Itu pasti keganggu. Ada yang kena TP ada. Dan besoknya lihat lagi. Nah, gimana melihat candle yang seperti ini nih? Candle merah tiba-tiba rebound. Nah, candle rebound ini kan kita nggak tahu nih tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya. 4 April nih. Kita nggak ada yang tahu nih bisa rebound karena sebelumnya sinyal candle hammer terbalik, sinyalnya bisa turun. Tapi gimana melihatnya? Lihat besok, lihat saat market berjalan gimana bid offer. Kalau oke, ada buying power, masuk lagi. Karena nggak jauh juga kan dari support 406, 408 tuh nggak jauh. 2%an dari support yaitu masih ideal. Kalaupun jebol 2% dari support turun, ya 4% aja, maksimal 5% cut loss tuh ya ideal. Ya, seperti itu. Dan akhirnya dia breakout 430, retest mantul relay lagi. Nah, itu gunanya sistem trading. Memang kalau hilang seperti ini, kalau seperti ini ya, keganggu gak psikologis Bapak Ibu? Pasti keganggu. Tapi melihat, wah ini dia kayaknya bertahan nih. Lihat besok lah, karena dia jebol support. Besoknya dia rebound. Nah, gimana cara ini cara nampilin candle nih. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini muncul. Terus muncul lagi satu candle. Nah, ini kayaknya ada melawan nih. Dia bisa tembus 400. Udah nekat. Besoknya bisa profit. Kalau misalnya besok nggak candle seperti ini, candlenya malah merah, jebol itu ya buang, gitu ya. Jadi seperti itu aja. Mudah-mudahan dipahami ya. Itulah gunanya trading plan. Itu aja untuk Doit. Langsung saja ke sub selanjutnya. Untuk Doit lebih ke wait and see ya, karena harganya doji. Karena candlenya juga doji di area resisten. Memang bisa naik. Lihat besok lah. Kalau memang buying power silahkan, tapi resikonya lebih besar menurut saya untuk Doit. Karena besok tuh hari Kamis. Ya, dan sebentar lagi Jumat. Nah, jadi bisa area profit taking. Hati-hati. Untuk Doit langsung saja selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 4,05%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Harum belum, masih turun. Kemana arahnya bisa 1.200 kalau menurut saya. Tapi kalau dia mantul lagi dari 1.300 ya oke. Lihat besok lah kalau memang ada buying power ya Bapak Ibu ikut. Cuman ya kalau mau stop loss saja gagal bertahan di atas 1.300 misalnya seperti itu ya. Karena kalau menurut saya dia bisa 1.200 dulu nih. Retest dulu karena dia bisa jadi pola dead cat bond. Dan di grup Borneo Trader itu hari Jumat sudah saya suruh antri. Beli dari 1.300 sampai 1.250 dan dapat. Low-nya waktu itu di 1.270. Karena belinya dari 1.300 tuh udah dapat dan floating profit target kami waktu itu cuman 6%. 5 sampai 6%. Ya udah bungkus. Karena targetnya segitu aja. Kalau belum jual ya sekarang masih BP. Tapi harusnya jual lah. Kalau saya bilang kan cari seminggu ke depan. Karena saya infokan hari Jumat tuh cari seminggu ke depan. Oh enggak ya, 3-5% aja kalau nggak salah saya infokan tuh. 3-5%. Nanti saya screenshot ya. Buktinya biar ya benar nggak cuman omong doang gitu ya. Jadi saya juga udah cuan bungkus. Jadi belum menarik lagi karena ya rawan bisa
lo anjlok dia turun. Itu aja untuk Harum, lebih ke wait and see atau ya lihat besok lah. Kalau memang ada buying power mungkin saya infokan lagi. Kalau Bapak Ibu tertarik join di grup itu bisa klik link yang ada di deskripsi, join di grup rekomendasi atau kelas scalping. Kalau mau belajar bisa mandiri, belajar trading sendiri seperti itu ya. Untuk Harum langsung saja ke selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.800 menguat 1,06%. Langsung saja ke tekniknya BSSR rebound. Wah, BSSR ini bisa rebound, cuman saham-saham batubara lainnya tuh arah-arah turun semua ya. Tapi dia bagus kembali membentuk higher high. Wah, ini kalau tembus 3.850 sih digas ke atas nih minggu depan. Nutup gap dividennya ada peluang nih. Oh, gap dividennya sih ya sedikit aja ya. Nggak jauh sih kalau naik, kalau menurut saya ya naikannya ya paling 3.960 atau 3.930. Potensi upset ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu berminat, kalau mau pakai stop loss saja kalau dia jebol 3740, 1,5% aja, buang aja. Kalau dia besok koreksi, buang aja, udah nggak jadi, besok harus rebound. Itu aja untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BMM yang ditutup di harga 3.930 menguat 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya ABMM. Kondisi sekarang ini juga saya perhatikan waktu harga atas nih. Saya mau beli buy on breakout tuh. Cari profit 5%. Kalau dia tembus 4.100 tuh saya cari profit sekitar 3-5% ya ke 4.340, 4.400 tuh. Tapi nggak dikasih. Dia candle merah, wah udahlah jangan dulu ya. Di grup juga saya belum infokan tuh. Kalau memang bagus biasa saya bilang beli harga atas. Seperti tadi koreksi dikit tuh saya suruh beli Bumi, beli di 100 sampai 102 tadi. Ya, kalau dari melihat histori sebelumnya dan naik 20%-an kan resiko untuk koreksi dalam tuh ada, tapi saya lihat buying power kuat. Udah beli nih. Targetnya 107 sampai 112 TP1 dan dapat jualan di 110. Iya, jualan di 110. Dapat 8%, lumayan kan sehari. Tapi apakah selalu seperti itu? Ada juga yang melesetnya. Contohnya PMMP. Momentum bid offernya bagus, gagal. Tapi cut loss-nya nggak dalam. Sekitar 4-5% aja. Ya udah ketutup juga dengan profit dari Bumi. Seperti itu ya. Memang seperti itu trading. Kadang ada yang nggak sesuai skenario. Tapi kalau punya sistem trading dan sudah pengalaman melihat market, mestinya profitnya itu lebih banyak daripada loss-nya. Itu. Ya, untuk ABMM saya lagi perhatikan juga, kalaupun lanjut koreksi tunggu di 3.700 saja. 3.800 ke bawah lah menarik. Kalau menurut saya ABMM swing low dulu lah. Kalau swingnya di bawah ini mangkat, ada yang cover pasti di bawah 3.800. Itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Bian yang ditutup di harga 19.025 menguat 2,83%. Bian sih belum menarik ya, karena naik-naik tipis saja. Nah, apalagi candlenya hammer terbaik dan Bapak Ibu perhatikan low-nya terus turun. Skip aja lah dulu untuk Bian ya, belum menarik. Bid offer juga tipis dan Bapak Ibu perhatikan dia terus turun nih dan konsisten di downtrend channelnya. Jadi masih berpeluang bisa ke 18.000. Tapi karena dia hari ini di atas 18.800, mudah-mudahan lanjut. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada kebeli ya, kan nggak semua orang juga nggak mau beli. Ada yang tertarik melihat, nggak tahu apa pertimbangannya beli. Mungkin EMA 200, wah rebound. Ya Bapak Ibu targetkan 19.600 sampai 20.000 itu. Pokoknya nih ya, udah kelihatan nih. Kalau dia balik ke arah lagi jebol 18.800, buang aja dulu. Jebol buang, itu aja kalau berminat untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Toba yang ditutup di harga 248 menguat 0,81%. Langsung saja ke teknikanya Toba disupport. Saya mau lihat juga Toba besok. Kita lihat ya besok. Tembus 250 kemungkinan menarik nih. Apa 250 ya, angka-angka genap aja sih, psikologis pasar aja. Tapi ya belum pasti lah. Lihat besok aja gimana buying powernya. Ya, kita lihat besok. Kalau dia rebound sih menarik. Nah, kalau batubara rebound, nanti malam Newcastle call-nya rebound juga nih. Toba paling nggak naik ke ya 260, 270 tuh lumayan. Kalau dikasih 2 hari ke depan, kita lihat ya. Karena dia ini udah sideways cukup lama nih. Tapi kalau jebol 240 udah jangan harap-harap lagi lah. Buang dulu aja. Itu Toba. Langsung saja ke saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 388 terkoreksi 1,02%. Langsung saja ke tekniknya KKGI. Wah bagus KKGI ya. Langsung saja ke tekniknya KKGI malah breakout ya, dan belum turun-turun nih.
kemana arahnya. Ini kita pakai ini aja dulu Bapak Ibu ya. Pakai 366 370. Nah, ini area supportnya. Jangan pakai atas ini. Terlalu noise. Ini aja yang terdekatnya aja dulu. Nah, ini bisa jadi supportnya 364 370. Dan kemana arahnya? Kalau kondisi seperti ini masih ada yang mengarah ke atas, berpeluang lanjut ya ke KGI transaksinya, tapi kecil ya, 1,6 miliar aja. Kurang ideal lah kalau mau beli lagi sekarang. Atau lihat besok aja kalau memang ada buying power baru masuk lagi. Targetnya mana? Terdekat 400-420 itu. Peluang besar ke situ dulu untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.